kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita dipimpin terang firman Tuhan. Dari 1 Petrus 3:9 demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hal yang luar biasa yang dilakukan Immanuel, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Mesias, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia mengubahkan kekacauan dunia menjadi damai sejahtera. Sehingga dia dapat menyambung hubungan yang putus antara Allah dengan manusia. Memperdamaikan umat ciptaan dengan Allah yang Maha Kudus adalah ketika dia melakukan hal yang sangat radikal, yaitu yang pertama, dia mengasihi manusia dan mau berkorban kepada manusia yang berdosa itu, justru saat manusia itu masih dalam keberdosaannya. Yang kedua, ketika dia dicaci, diolok-olok, disiksa, bahkan disalibkan, dia malah memohon pengampunan kepada Allah Bapa dan mendoakan orang-orang yang mencacinya dengan berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang ketiga, saudara-saudaraku, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberkati orang-orang yang mencaci dan mengejeknya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengatakan pengikut Kristus, inilah kemudian yang menjadi tugas panggilan setiap orang yang percaya. Pada masa-masa Advent ini, harus kita ingat kembali betapa kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3:16, yang sering kita suarakan itu dalam ragam bahasa dalam liturgi Natal, di sana dikatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka tugas pertama kita adalah mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Dan itu dapat kita wujudkan secara khusus di daerah kita ini, memberikan bantuan, memberikan persembahan, menolong saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa di Cianjur. Mereka banyak kehilangan rumah, dan 200 sekian orang harus meninggal dunia, meninggalkan keluarganya. Mungkin kita akan mengatakan mereka bukan satu agama kita. Hari ini kita diingatkan akan firman Tuhan Yesus, supaya mendoakan bahkan musuh kita. Mari kita wujudkan itu, dan kita mulai dari hidup di rumah, kita saling mengasihi sebagai keluarga, kita saling mengasihi sama satu jemaat, dan kita juga mengasihi bahkan orang yang belum mengikut Yesus. Di sanalah nyata tugas panggilan itu kita lakukan. Yang kedua, mengampuni. Momentum Advent dan juga Natal mengingatkan kita akan begitu besarnya pengampunan yang dari Tuhan. Maka karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita, adalah tugas kewajiban tiap orang percaya mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Berulang-ulang harus saya khotbahkan, tinggalkan konsep dunia yang kemudian dinyanyikan oleh trio ambisi dengan mengatakan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti juga kumaafkan. 3 kali, jangan sampai 3 kali. Saudaraku, tidak begitu konsepnya, tapi 70 kali 7 kali, tidak terbatas, ampuni terus-menerus. Yang kemudian, kalau Tuhan memberkati kita, kita harus menjadi saluran berkat. Sudahkah kita memberikan, yaitu bingkisan Natal, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada saudara kita di kampung, kepada orang-orang terdekat kita? Mari hari ini kita diingatkan, supaya nyata kita menjadi berkat, maka apa yang ada bagi kita, kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita, supaya sukacita kita disempurnakan, dilengkapi oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Selamat menunaikan tugas panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang mengampuni dan mengasihi kami orang yang berdosa ini, dan memberikan kami banyak berkat ketika kami masih berdosa. Itu kiranya menguatkan dan mengajar kami untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kami, dan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami senantiasa boleh menjadi saluran berkat saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, mampukan dan perlengkapi kami melakukan tugas yang mulia tersebut, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.